ya, amin. Ya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, karena ini pertemuan kita yang pertama, kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita mudah-mudahan bermanfaat dan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan siapa ketua kelasnya, pimpin dulu doanya. Siapa? Rifki. Oke, silakan Rifki. Pimpin doa dulu Rifki. Semua siap gerak. Marilah kita baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. 19. Berdoa selesai. Nah, ibu absen dulu. Di kelas 76 ini ada 11 orang ya. Oke, ibu absen dulu. Happy, Hai Nurahmi. Mana wajah-wajahnya ibu? Mau lihat wajah cerianya dulu nih. Karena ibu baru masuk di sini, baru kenal. Happy ya. Ada berarti hadir semua kita 11 orang. Bagaimana? Sekarang kita pusatkan perhatian kita kepada pembelajaran hari ini. Dan lihat slide ibu. Ini materi kita yang pertama, pelajaran IPA untuk pertemuan pertama di semester ganjil ini. Apa di sana materinya? Objek IPA dan pengamatannya. Sudah terbayang kira-kira apa pelajaran yang ada di sini? Sudah bisa ya tergambar sedikit ya? Nah, kita lanjutkan. Untuk submaterinya adalah tentang pengukuran besaran. Nah, sebelum kita mendalami materi tersebut, Ibu memperlihatkan kamu ada 2 gambar di slide Ibu. Perhatikan kedua gambar berikut. Ini Ibu kasih pertanyaannya. Pada gambar tersebut, kegiatan atau aktivitas apa yang dilakukan di sana? Mengukur, ya. Kemudian pertanyaan kedua, pada gambar 1, seperti apa kegiatan pengukurannya? Mengukur dengan menggunakan meteran. Bagus. Yang kedua, mengukur dengan jengkal tangan. Yang diukur apa di sana? Objeknya sama, tapi alatnya berbeda. Di sana letak perbedaan tuh dari kedua gambar tersebut. Yang pertama mengukur meja, tapi menggunakan alat ukur meteran. Yang kedua mengukur panjang meja juga, tapi alatnya berbeda, yaitu menggunakan jengkal tangan. Nah, ini akan kita pelajari nanti apa perbedaan alat ukur tersebut. Ya. Jadi ini anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menemukan pengertian pengukuran dari kegiatan praktikum yang dilakukan. Yang kedua, dapat menentukan hal yang dapat diukur yaitu disebut besaran, dan hal yang tidak dapat diukur disebut bukan besaran. Yang ketiga, dapat membandingkan satuan baku dan satuan tidak baku melalui kegiatan praktikum dan diskusi. Yang keempat, kamu dapat menerapkan penggunaan satuan baku dalam pengukuran kehidupan sehari-hari. Terakhir yang kelima, kamu menyajikan data hasil pengamatan kamu, kemudian akan kamu komunikasikan melalui kegiatan diskusi. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak itu semuanya dapat mengerti ya. Untuk instrumen penilaian ada 3 nanti Ibu ambil. Yang pertama penilaian kognitif, yaitu penilaian pengetahuan. Kita adakan kuis nanti di akhir pembelajaran. Ada 3 pertanyaan yang akan diberikan sama kamu. Siapa yang cepat jawabannya tepat, itulah yang dapat nilai tinggi. Kalau kuis kan harus siapa yang cepat ya, tapi jawabannya harus tepat. Kemudian ada tes sumatif di akhir pembelajaran, sudah Ibu kirimkan melalui WA grupnya dan Google Classroom. Itu di dalam Google formulir. Yang kedua, penilaian sikap. Selama belajar nanti Ibu akan menilai bagaimana kedisiplinan kamu, tanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya, kemudian aktif di dalam pembelajaran dan diskusi. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Karena di sini ada kegiatan praktikum, Ibu akan mengambil nilai tentang pengamatan yang kamu lakukan sudah tepat atau belum. Kemudian, penggunaan alat ukur. Apakah kamu sudah terampil atau belum? Kemudian yang ketiga, kecermatan atau ketelitian kamu di dalam membaca skala atau angka yang ada pada alat ukur.
Yang mana itu besaran, yang mana bukan besaran akan dapat dijawab pada tiga tersebut. Putarkan dulu ya. Halo sahabat ruang inspirasi, bertemu lagi dengan saya Dita Widya Utami. Di video kali ini saya akan berbagi tentang konsep besaran dan bukan besaran. Nah, untuk memahami konsep ini, coba perhatikan kunci yang ada dalam video. Kira-kira apa saja ya yang bisa kita ukur dari seekor kucing? Wah, banyak sekali. Di antara kamu mungkin akan mengatakan bahwa yang bisa kita ukur dari seekor kucing adalah kecepatan berjalannya, panjang ekornya, masa tubuhnya, atau lebar hidungnya. Nah, segala sesuatu yang bisa diukur itu dikatakan sebagai besaran. Contoh dari besaran adalah panjang, masa, kecepatan, dan lain sebagainya. Biasanya besaran bisa diukur dengan alat ukur tertentu. Hal-hal yang tidak bisa diukur itu dikatakan sebagai bukan besaran. Lantas, apa saja bukan besaran dari seekor kucing? Kasih sayang, rasa lapar merupakan contoh bukan besaran. Besaran. Nah, sekarang kita lihat LKPD kita. Kita akan menentukan hal yang dapat diukur dan yang tidak dapat diukur melalui pengamatan keadaan ruangan kelas kita. Udah buka LKPD-nya semuanya? Pada aktivitas yang pertama, coba baca Salsabila. Salsabila Alianti, baca tujuan percobaan kita yang pertama ini. Silakan baca. Aktivitas pertama. Halaman 4. Nah, yaitu aktivitas yang pertama. Diskusikan langsung ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama nih, amati apa saja yang dapat diukur dan apa saja yang tidak dapat diukur dari pengamatan keadaan kelasmu. Tuliskan hasil pengamatanmu dalam tabel berikut. Ini untuk pertanyaan pertama, Ibu minta Ulfa. Hal yang dapat diukur. Ya, besarkan suaranya Ulfa. Hal yang dapat diukur: 1. Panjang kursi. 2. Panjang papan tulis. Ya. 3. Luas ruangan. 4. Lebar meja. 5. Panjang buku. 6. Panjang jendela. 7. Lebar jendela. 8. Panjang pena. Dan semuanya bisa diukur, Ulfa? Bisa. Oke, bagaimana yang lain? Sama dengan pendapat Ulfa? Jawaban Ulfa benar? Sama dengan jawaban kamu? Jawaban Novianti benar? Benar? Oke, ya kita kunci ya jawabannya udah tepat. Ada perbedaan yang lain? Gak ada? Sama ya? Lanjut, hal yang tidak dapat diukur. Coba Rizky, apa hasil pengamatan kamu? Hal yang tidak dapat diukur: 1. Kebersihan kelas. 2. Ya. Pemandangan yang ada di kelas. 3. Sikap murid dalam belajar. Bagus. Ada lagi? Deal semua jawabannya. Itu adalah hal yang tidak dapat diukur. Oke, kita kunci jawabannya. Sama semuanya. Lanjut pertanyaan yang kedua. Menurut pendapat kamu, apakah yang membedakan antara hal yang dapat diukur dengan hal yang tidak dapat diukur dari pengamatan keadaan ruangan kelas? Silakan, siapa yang mau memberikan tanggapannya? Oke, bagus. Apa Salsa? Sebab jika hal yang dapat diukur mempunyai besaran dan yang tidak dapat diukur tidak mempunyai besaran. Oke, hal yang dapat diukur itu disebut besaran. Kalau yang tidak dapat diukur adalah bukan besaran. Paham semuanya di nomor 2? Oke, lanjut nomor 3. Menurut pendapat kamu, apakah ada saling keterkaitan antara hal yang dapat diukur dengan hal yang tidak dapat diukur? Ada hubungannya enggak? Ya. Ada ya.
Bagus, ya itu kesimpulan kita. Kamu dapat menentukan hal yang dapat diukur, namanya adalah besaran. Dan hal yang tidak dapat diukur, namanya adalah bukan besaran. Bagus, anak-anak ibu sudah mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Ya, inilah. Nih, kegiatan yang kedua. Membandingkan satuan baku dan satuan tidak baku melalui kegiatan pengukuran yang kita lakukan secara mandiri. Kamu lakukan sendiri ya. Coba Milatun, aktivitas 2. Tujuan praktikum untuk membandingkan satuan baku dan satuan tidak baku melalui kegiatan pengukuran. Oke, ya, alat praktikum yang pertama. Alat-alat praktikum dan 1 meteran alat ukur panjang. Oke, meteran ada semuanya buat meteran? Ada ya? Ada? Dikeluarkan nanti. Siapkan semuanya. Kemudian meja siswa. Kamu ukur nanti mejanya masing-masing. Kursi ada? Kursi siswanya masing-masing ya. Timbangan, ini sudah disiapkan. Kamu ukur massa tubuh kamu nanti di sana berapa kilogram. Kemudian stopwatch, alat ukur waktu, ada semua masing-masing di HP ya. Jadi kamu melakukan gerakan bolak-balik untuk mengukur panjang kelas ini dalam hitungan satuan waktu. Kemudian untuk mengukur suhu tubuh, ini sudah ada 2 termogan di sini. Jengkalnya rentangkan. Biasa perempat jengkal. Dua. Oke, yang sudah bisa lanjut kegiatan berikutnya. Mengukur massa tubuh. Oke, satu-satu ke sini. Bawa LKPD-nya. Baik. Ukur berapa berat tadi di sini, langsung pindahkan ke tabel. Siapa belum ada siap? Salsa? Oke, lanjut. Berapa salahnya di sana? 5. Oke, 5. Suhunya? Oke, sama saja. Berapa? 36,6. Silakan kamu berjalan bolak-balik. Panjang kelasnya pakai stopwatch berapa detik? Mulai dari depan, kemudian terakhir dari depan juga bolak-balik. Ini kita langsung diskusi hasil pengamatannya langsung. Tabel 2. Panjang meja berapa cm, Rizky? 60,2 cm. Lebar meja 40 cm. Tinggi kursi 7 cm. Sama dengan yang Rizky? Sama yang lainnya? Sama ya, karena kamu menggunakan meteran, ada angkanya, ada nilai, skala ada di sana, berarti hasilnya sama. Karena ukuran meja kamu dengan yang lain, dengan teman kamu juga sama. Kursi juga sama. Dan menggunakan meteran, hasilnya sama. Lanjut kita ke pertanyaannya. Data hasil pengukuran menggunakan meteran, apakah sama antara siswa yang satu dengan yang lainnya? Menggunakan meteran? Sama. Apa alasannya? Karena menggunakan alat ukur yang sama. Alat ukur yang nilainya sudah standar. Bagus, yang nomor 2. Hasil pengukuran menggunakan jengkal. Apakah sama atau berbeda antara kamu dengan temannya? Berbeda. Kenapa berbeda? Iya, karena ukuran jengkal kita masing-masing berbeda. Apa kesimpulannya? Saya menjadi paham untuk membandingkan satuan baku dan satuan tidak baku. Ya, berarti satuan baku apa itu? Satuan yang hasilnya sama dipakai oleh siapapun. Oke, satuan tidak baku hasilnya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.
belajar tentang penyelidikan IPA. Kalau tidak ada lagi, Ibu harap anak-anak Ibu paham tentang pelajaran hari ini. Mudah-mudahan